Baik, yang pertama yaitu pemeliharaan media menggunakan akuarium dengan ukuran 30 kali 40 kali 45 cm dengan kedalaman air 20 cm sebanyak 15 buah akuarium. Yang kedua yaitu beberapa botol sampel yaitu sebanyak 15 buah dan diberi kode di masing-masing botol yang bertujuan untuk sebagai kode di masing-masing akuarium yang diambil botol sampelnya. Pengambilan sampel air ini sebanyak 6 kali yaitu di dalam jangka waktu per 10 hari kontrol kualitas air. Yang ketiga yaitu penimbangan pakan yang bertujuan sebagai pakan yang digunakan di masing-masing akuarium yang berbeda perlakuannya. Terdapat wadah kecil berupa toples, di situ tempat menyimpan pakan yang akan digunakan di masing-masing perlakuan akuariumnya. Kemudian yang keempat yaitu dilakukannya sterilisasi air laut dengan menggunakan kaporit dengan dosis 30 ppm yang diendapkan selama 2 hari sebelum dimasukkan atau dilakukan pergantian air pada akuarium dengan tujuan supaya mematikan bakteri-bakteri yang berada di air tersebut karena dapat merusak atau membunuh benih udang yang akan dipelihara di media akuarium tersebut. Nah, berikut ini adalah jenis pakan yang akan digunakan pada pemberian udang dengan merek Beril, ukuran crumble. Kemudian dilakukan pengecekan kualitas air berupa salinitas dengan menggunakan alat bernama refraktometer yang bertujuan untuk mengetahui seberapa tingkat kadar garam yang terkandung di dalam air sehingga yang dapat ditoleransi oleh udang. Kemudian dilakukan sampling dengan jangka waktu per 10 hari dengan jumlah udang sampling yaitu sebanyak 20 ekor untuk mengetahui bobot rata-rata udang yang dipelihara pada media akuarium. Kemudian alat ini digunakan untuk menghubungkan aerasi pada media akuarium supaya untuk mengukur seberapa deras oksigen yang dimasukkan lewat aerasi tersebut. Kemudian ini adalah salah satu proses penebaran udang windu dengan DOC 18 dengan pada tebar di masing-masing akuariumnya yaitu 60 ekor per akuarium dengan perlakuan dosis yang berbeda. Artemia merupakan jenis pakan alami yang digunakan untuk makan larva udang selama bukaan mulutnya belum sesuai dengan ukuran pakan yang digunakan. Pemberian Artemia ini dilakukan selama 4-7 hari pertama, kemudian dilanjut dengan pemberian pakan crumble. Sebelum dilakukan penebaran, kita harus melakukan kultur Artemia terlebih dahulu supaya pada saat dilakukan penebaran, Artemia yang sudah dikultur dapat langsung diberi pada pakan sebagai pakan udang windu tersebut. Kemudian pada akhir kegiatan dilakukan pembersihan tandon yang bertujuan untuk menghilangkan atau membuang sisa-sisa air yang sudah ditumbuhi lumut dan krece serta tritip yang menempel pada dinding-dinding tandon. Tritip merupakan jenis kerang-kerangan yang menempel pada dinding-dinding tandon yang bercangkang keras dapat melukai kita sebagai pembudidaya, sehingga maka dari itu kita harus membersihkan sesudah melakukan kegiatan dan sebelum dilakukan kegiatan. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Berikut ini saya akan menampilkan salah satu contoh budidaya udang windu yang ada di Indonesia.
Perkenalkan, nama saya Indra Wahyudi. Saya selaku founder Tambak Milenial Kalimantan Utara. Berdirinya Tambak Milenial Kalimantan Utara berlatar belakang dari tambak-tambak tradisional yang dimana setelah saya survei 2 tahun terakhir, begitu banyak masalah-masalah di tambak tradisional, yang dimana tambak tradisional udang windu ini begitu banyak predator. Predator ini salah satunya itu adalah berang-berang, ikan bulan-bulan, ikan kakap, bahkan begitu banyak buaya yang ada di daerah tambak tradisional udang windu tersebut. Bukan hanya predator saja, tapi juga ada hama, terus cuaca, air, dan tanah yang buruk, sehingga membuat petani-petani tambak tradisional itu hasil panennya hanya 10% dari tebar bibit. Jadi survival rate-nya begitu kecil, sehingga Tambak Milenial Kalimantan Utara menjawab seluruh masalah-masalah yang ada di dalam tambak tradisional. Tambak Milenial Kalimantan Utara ini budidaya udang windu dengan sistem bioflok. Apa itu bioflok? Jadi bioflok, kita memindahkan pakan alami, membuat pakan alami udang windu tersebut ke dalam tambak milenial kita, ya, dengan sistem probiotik, yang dimana dalam probiotik itu memiliki mikroba-mikroba, bakteri, plankton, baik untuk pakan alami udang windu tersebut. Dan juga tambak milenial dengan sistem bioflok ini tidak membutuhkan lahan yang begitu luas seperti tambak-tambak tradisional yang ada di Kalimantan Utara ini. Kita mengeliminasi semua predator, hama, dan penyakit-penyakit air, dan juga buruknya tanah di dalam tambak tradisional, sehingga survival rate kita 70-80% angka keberhasilan hasil panen di dalam tambak milenial Kalimantan Utara ini. Dalam pembuatan tambak milenial ini, langkah-langkahnya sangat mudah dan sangat praktis, yang dimana yang pertama itu kita membangun rangka untuk kolam bundar. Selanjutnya kita memasang terpal bundarnya tersebut, dan setelah kita memasang terpal bundar, kita mengisi dengan air asin dengan yang sebelumnya sudah kita hitung salinitinya. Dan selanjutnya setelah kita mengisi air, kita treatment air tersebut selama kurang lebih 1 minggu atau 7 hari. Dan apabila kita sudah treatment air dengan probiotik, mikroba, dan lain-lain, itu kita masukkan benur udang windu. Sehingga kita nanti akan tahu update dalam DOC 10 hari, DOC 30, DOC 60, dan DOC 90 hari. Untuk perkembangan update dari tambak milenial sistem bioflok ini, sahabat bisa langsung ke channel saya Tambak Milenial KU, nanti ada dalam deskripsi channel Aris Kamera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.